Kenapa Yamaha tidak memutuskan untuk membuat mobil? Yamaha memilih untuk tidak memproduksi mobil dikarenakan beberapa alasan strategis dan historis. Secara historis, Yamaha telah berfokus pada produksi sepeda motor yang telah membangun reputasi yang kuat di industri tersebut. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi mesin mobil dan telah bekerja sama dengan perusahaan otomotif lain, seperti Toyota misalnya, untuk mengembangkan mesin mobil, Yamaha memutuskan untuk tetap fokus pada produksi sepeda motor. Selain itu juga, Yamaha juga memiliki kolaborasi dengan Toyota, di mana Toyota memiliki investasi di Yamaha. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Yamaha tidak berencana untuk memproduksi mobil sendiri pada saat ini. Faktor lain yang memengaruhi keputusan ini adalah identitas merek Yamaha yang telah terkait erat dengan sepeda motor selama bertahun-tahun. Memasuki pasar mobil akan memerlukan upaya besar untuk membangun citra merek yang baru dan memperluas cakupan merek mereka di luar industri sepeda motor. Selain itu, produksi mobil memerlukan investasi yang besar dalam riset, pengembangan pabrik, dan rantai pasokan. Yamaha mungkin merasa bahwa resiko dan biaya yang terlibat dalam memperluas di bisnis mobil tidak sebanding dengan potensi imbal hasil. Dengan demikian, Yamaha memilih untuk tetap fokus pada keahlian inti mereka dalam produksi sepeda motor dan produk roda 2 lainnya. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, historis, dan operasional yang kompleks. Salah satunya, yang pertama fokus pada kompetensi inti. Sejak didirikan, Yamaha telah memusatkan perhatian pada pengembangan, produksi, dan penjualan sepeda motor. Fokus ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam penelitian dan pengembangan produk roda 2. Dengan demikian, Yamaha dapat menciptakan sepeda motor yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Diversifikasi ke mobil akan memerlukan pergeseran fokus yang signifikan dan berpotensi mengurangi keunggulan kompetitif yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Yang kedua, identitas merek yang kuat di segmen roda 2. Yamaha telah membangun citra merek mereka yang kuat sebagai produsen roda 2 yang berkualitas tinggi. Memasuki pasar mobil akan memerlukan upaya besar untuk membangun citra merek yang baru dan memperluas cakupan mereka di luar industri sepeda motor. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen yang berpotensi melemahkan identitas merek yang telah terbentuk oleh Yamaha itu sendiri. Yang ketiga, kolaborasi strategis dengan Toyota. Yamaha memiliki hubungan kolaboratif yang erat dengan Toyota, salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Kerjasama ini mencakup pengembangan dan produksi mesin untuk beberapa model mobil Toyota. Selain itu, Toyota memiliki investasi di Yamaha yang semakin memperkuat hubungan antara kedua perusahaan ini. Dengan adanya kolaborasi ini, Yamaha memilih untuk tetap tidak bersaing langsung di pasar mobil, melainkan mendukung melalui keahlian mereka dalam pengembangan mesin dan teknologi terkait. Yang keempat, investasi dan risiko yang signifikan dalam industri otomotif. Produksi mobil memerlukan investasi yang besar dalam riset, pengembangan, fasilitas produksi, dan rantai pasokan. Yang kelima, kompleksitas, regulasi, dan standar keselamatan. Industri otomotif diatur dalam berbagai regulasi dan standar keselamatan yang ketat di berbagai negara. Yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini memerlukan investasi tambahan dalam penelitian, pengembangan, dan pengujian. Selain itu, persyaratan emisi yang semakin ketat menuntut inovasi berkelanjutan dalam teknologi mesin dan sistem kontrol emisi. Yamaha juga mungkin mempertimbangkan bahwa memenuhi semua pernyataan ini akan menambah kompleksitas operasional dan biaya yang cukup signifikan. Yang keenam, dinamika pasar dan preferensi konsumen. Pasar otomotif global terus berkembang dengan cepat dengan tren menuju kendaraan listrik, otonom, dan terhubung. Yang ketujuh, pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan. Industri otomotif menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan.